Kita balik lagi di Magdalene's Mind, you lovers, dan kita membicarakan mengenai soul free atau kebebasan apa istilahnya kalau kita bilang bahasa Indonesia jiwa kali ya. Batin. Karena ada beberapa orang yang bilang bahwa kalau soul jiwa ya lebih jiwa kan. Mind yang batin. Mind itu bisa lebih batin juga sih. Nah, jadi kita tadi bertanya ke kamu, you lovers, pernah nggak kamu itu menjadi seorang volunteer? Banyak yang udah menjawab juga dari Twitter. Kita tuh begitu baca luar biasa loh. Ternyata jiwa sosial di you lovers itu masih sangat tinggi ya, dan sangat luar biasa. Nah, sekarang ini juga gue pengen ngobrol sama Hera sama Devi dulu sebelum kita ngobrol barengan sama Lala ya. Awalnya cerita ini biasa mencari atau dikirimkan untuk cerita ini? Gue emang kenal Lala personally. Oke. Ada hubungan nepotismenya. Dia ada ipar gue. Selama tujuannya baik, oke. Nah, dia ini memang lagi melakukan one of her volunteer trips gitu. Terus gue bilang, oh ya ini kan udah beberapa kali gitu. Gue tawarin dia untuk nulis, dan kebetulan dia lagi di negara yang cukup eksotik. Biar dia ntar yang cerita ya detailnya. Tapi terus gue tawarin dia untuk nulis gitu. Lo pernah untuk menjadi seorang volunteer, Dev? Gue sendiri yang gue inget banget, yang paling recent ya waktu di India, gue lagi yoga waktu itu. Terus di situ ada local orphanage gitu, tapi itu tempat anak tapi itu anak-anak yang diselamatkan dari trafficking. Jadi mereka yang udah scarred for life gitu lah, udah trauma apa segala macam. Nah, ada yang diambil dari brothels kayak gitu-gitu. Terus waktu itu gue ngajar yoga. Jadi gue ngajar yoga untuk one of the ways as a therapy gitulah. Mereka ini nggak antusias nggak? Mereka antusias karena yang gue ajar kebetulan ada yang di atasnya mereka itu mungkin agak lebih ngeri ya. Tapi yang di bawah gue yang masih anak-anak dan menarik banget, dan mereka sangat antusias, bahkan sampai yang narik again gitu. Berapa lama? Itu selama gue di sana sih, selama beberapa minggu gue di Mysore di India Selatan waktu itu. Jadi itu sekitar itu 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Seminggu gitu. 2 kali seminggu. Itu salah satu tempat atau negara yang belum kepikiran untuk mampir sih, jujur aja di India, beneran. Harus mampir dong, menarik. Mau sih, cuman di benak gue tuh cuma Taj Mahal, titik udah. Gak ada yang lain lagi gitu. Lo Her, apa yang pernah dilakukan juga? Gue pernah volunteer di yayasan dan sekolah untuk orang tunanetra di Bandung, Wiyataguna. Waktu itu habis lulus kuliah, terus lagi udah nggak ada kegiatan, nunggu wisuda, terus ini gue pikir bolehlah melakukan ini. Masa-masa pengangguran sambil nunggu. Itu ngapain dulu itu? Jadi waktu itu pokoknya gue datang aja, saya pengen volunteer gitu. Terus soalnya dengar membutuhkan volunteer, terus kirain bakal diiniin ke sekolahnya, ternyata malah pegawai di situ yang membutuhkan gue untuk ke situ. Sebetulnya nulisin dia sih. Jadi dia baca dari laporan dia perlu nulis report. Terus dia baca dari tulisan braille-nya, terus gue yang nyalin gitu. Hebat. Menarik sih. Gue nggak tahu apakah ini bisa dihitung sebagai volunteer apa tidak, karena diajak juga barengan sama UNICEF waktu itu. Pergi ke Aceh untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak korban tsunami. Pelatihannya itu yang gue bawa adalah what I'm good at gitu. Jadi bagaimana cara penyiar, terus melihat sudut pandangnya, bagaimana how to deliver, terus bagaimana caranya untuk melihat mengembangkan dari hal yang kecil menjadi besar, dan begitu juga sebaliknya dari besar sampai kecil gitu. Seminggu di sana. Yang nggak tahu kalau, dan gue yakin you lovers, untuk kamu dan juga untuk Hera, Devi sama Lala, ada beberapa hal yang terjadi yang priceless, yang nggak ada harganya ya. Bener-bener tuh yang bikin ngeliat kita tuh bisa sampai menitikkan air mata, berkaca-kaca, atau bahkan nangis begitu mau tidur gitu ya. Dan itu banyak hal yang memang bisa di-share juga. Sekarang kalau Lala gitu, kalau latar belakang pendidikannya apa lah sebelumnya? Saya pernah kuliah antropologi, saya pernah antropologi, saya pernah komunikasi, saya pernah psikologi. Tiga-tiganya campur itu sari. Campur sari, benar. Campur sari. Terus awalnya sampai akhirnya bisa melibatkan diri untuk menjadi seorang volunteer tuh pas apa momennya? Mungkin kalau saya mau flashback, itu paling pertama kali saya tertariknya itu, saya ingat waktu saya masih SD, ibu saya itu sering mengajarkan bebas 3 buta. Bebas 3 buta. Waktu itu dia dengan gerombolan Dharma wanitanya. Waktu itu yang saya melihatnya bukan dia sebagai volunteer, tapi kok kayaknya asik ya, pergi-pergi terus ke kampung-kampung, dan saya ngikutin dia di mobil gitu. Jadi itu mungkin ketertarikan saya untuk
jalan-jalan. That was my first priority. Masih juga sih sebenarnya. Jujur, thank you. Gitu kan. And secondly sebenarnya putting a mission onto my jalan-jalan addiction. To be very honest. Seiring waktu berjalan, kemudian kalau SMA karena saya anak daerah kan, saya di Purwokerto. Di Purwokerto itu sekolah saya selalu ada bakti sosial. Sorry, tadi 3 buta itu apa ya? Sorry. Gue mau nanya dulu Pak. Aduh. Buta aksara, buta wicara, buta nganu-nganu. Ngarang buta. Pasti ngarang. Tahu pernah lihat sama kakaknya. Coba yang main gitar mana suaranya? Pokoknya bukunya itu warnanya biru, ada 3A, 3B, 3C. Ntar kita Google aja deh. Mungkin you lovers juga ada yang lebih tahu, ada yang masih ingat dengan 3 buta itu, anti 3 buta itu apa, boleh share sama kita juga. Terima kasih. Merefresh. Biar saya juga lebih tenang tadi. Kepikiran. Lalu lah masa hidup dalam. Terus lanjut lagi. Terus anyway, ya SMA banyak bakti sosial itu kan semuanya diinstitusikan oleh sekolah. Ya, betul. Tapi ketika ikut itu yang saya ingat sebenarnya terus terang jujurly it's not the sosialnya, tetapi the notion of being with people. Gitu. Karena itu it's just exciting for me, kan? Betul. Kemudian ketika saya kuliah, saya pernah jadi volunteer untuk acara-acara olahraga, random sekali acaranya, kan? Untuk acara orang Alzheimer juga, jadi it's just random. Mungkin saya tujuan utamanya adalah mencari keriaan yang membuat saya menjadi aktif. To be very honest, that was my real motive gitu. Karena emang saya rasa juga nggak bisa diem, saya suka jalan-jalan. Kelihatan sih. Makanya ipar saya Devi, gitu kan. Yeah. I was waiting for that. Drum. Mungkin yang the first serious volunteer yang pernah saya lakukan itu ketika ada gempa di Nias tahun 2006. Waktu itu 2005. Tsunami kan waktu itu 2004. Desember Boxing Day 26 Desember 2004. 2004. Betul. Nah, saya waktu itu volunteer dengan Raleigh Society yang mereka punya headquarters di Singapura. Mereka mengirimkan tim of Motley Crue ke Nias selama setahun. Well, it's not exactly a year sebenarnya sih, cuma kita mempunyai kemampuan untuk bisa di sana 3 minggu, project selesai, kita jalan bentar, terus kita balik lagi. So it was more like a on and off. Lebih fleksibel waktunya ya. Fleksibel. Cuma waktu itu volunteernya itu tipenya lebih, kalau saya lihat it's like a traveling with a mission sih. Nah, yang paling itu, jadi dari situ saya juga punya kebiasaan setiap 3 atau 6 tahun saya mengambil break. Nah, yang terakhir yang Devi baru cerita ini, yang tulisan saya kirim di Magdalene.co. Di Magdalene.co itu sebenarnya adalah ketika saya punya planning tahun 2012 akhir, 2013 awal, bahwa I would like to take another year untuk volunteer. Tapi sekarang I would like it to be more precise dan lebih structured. Jadi saya beli buku Lonely Planet for Volunteering. Ada itu. Lonely Planet for Volunteering. Dan itu sangat bagus karena mereka ada kayak they have different types of volunteering. Ada yang paid volunteer, ada yang structure, ada yang religious volunteer, ada yang mission group dan segala macam. Itu lengkap sekali. Di buku itu semuanya lengkap. Gitu kan. Nah, di situ jadi saya bisa juga melihat, okay, if I do have this capacity as a professional person gitu kan. Jadi saya maunya volunteer yang juga bisa menggunakan ilmu yang saya punya. Nggak cuma otot doang, karena saya ingat umur sih. Gitu kan. Bangun WC itu udah susah, gitu kan. Pernah bangun WC di India soalnya. Itu ya pengalaman saya 3 minggu pulang dengan banyak dan bau WC. Kamu yang di film itu jangan? Itu enggak sih. Sembunyi karena aku udah nggak bisa ngantuk lagi waktu itu. Jadi itulah saya bertemu dengan, saya melihat ada agensi NGO dari Inggris namanya VSO. VSO stands for Voluntary Service Organization. Voluntary Service Organization. Dan saya suka dengan notionnya karena mereka itu it's a development agency that work through volunteers, work through professional volunteers. Jadi mungkin bedanya dengan development agency yang lain, ketika kita agensi lain mungkin mengirimkan their technical experts, itu mungkin adalah bisa seperti expat atau orang sarana prasarana yang diangkat gitu ya, betul. Nah, kalau ini kita mengirimkan manusianya at a voluntary rate, in a way. Kalau kita mau being brutally honest ya buat those situations itu, dan sangat terstruktur juga cara screeningnya itu, karena it's not just anyhow you can volunteer. Jadi assessmentnya itu saya sendiri 4 bulan. Dari proses pertama kali, dan itu ada 3 kali, jadi ada 2-3 kali kalau nggak salah.
Dan yang saya suka karena sebenarnya saya taunya VSO ada di Indonesia. Jadi pikiran saya mau ikut yang inter-island volunteering. Saya belum ada pikiran untuk ke sana. Pas saya ngeliat website-nya ternyata mereka juga not only they receive volunteers dari overseas dari negara maju ke Indonesia, ternyata mereka juga mengirimkan volunteer dari developing countries macam Indonesia, Filipina, India, Southeast Asian and Asian countries. Kan, itu juga ke negara lain dari Afrika juga. Itu saya tertarik langsung. Jadi setelah melalui berbagai proses, saya mendapatkanlah positioning placement saya di Uganda. Uganda. Wow. Uganda be kidding me. Ya betul kan. Bagus. Uganda be kidding me. Bagus. Sedangkan kan reference gua tentang Uganda kan dari Last Kings of Scotland. Itu jadi agak sedikit rancu tuh waktu di kepala saya. Tapi kembali lagi waktu itu ke pertanyaan Arif kok bisa volunteer itu. Jadi memang motivasi ini organik kalau saya bilang. Perkembangannya dari yang awalnya pure jalan-jalan, kemudian jalan-jalan mission, dan yang akhirnya adalah I think if I want to do volunteering, gimana caranya supaya itu juga bisa membuat saya personal development-nya ada. Iya. Nah ini menarik ya Lovers. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Lovers. Why Uganda? Kalau kata Hera tadi Uganda be kidding me tadi itu ya. Dan apa aja yang didapatkan dan apa yang dilakukan selama menjadi seorang volunteer di Uganda. Dan gue pengen tanya kondisi jiwa dan soulnya setelah mendapatkan pengalaman itu seperti apa gitu. We'll be right back ya Lovers di Magdalene's Mind. UFM 94,7